Kembali bersama Inspirasi Harman Dasyat ya. Baru nyampe rumah dan sudah cukup lama nih nggak live di IG. Dan kali ini kita akan membahas satu tema yang saya pikir cukup relevan ya. Relevan dengan time atau waktu saat ini, yaitu waktu akhir tahun. Ya, waktu akhir tahun biasanya kita mengejar ketertinggalan, terus kemudian membenahi yang kurang, dan juga satu hal yang penting juga adalah bagaimana kita membuat resolusi di tahun depan. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu resolusi 2021 dan go to the next level ya. Jadi bagaimana kita membuat resolusi di tahun 2021 dan kemudian bagaimana kita bisa naik kelas di tahun depan ya. Jangan sampai kondisi tahun 2021 itu sama atau lebih buruk dibandingkan dengan tahun 2020 ya. Jadi mesti lebih baik. Oke. Jadi kali ini saya akan membahas satu bab dari buku saya ya, The Greatest Sales Way, yaitu bab tentang, seingat saya ini bab ketiga ya. Bab ketiga itu The Secret of Dream. Kebaca nggak? Ya, The Secret of Dream. The Secret of Dream atau rahasia dari sebuah impian. Ya, kalau kita berbicara tentang resolusi itu apa sih yang tadi kita sebutkan di awal? Resolusi apakah solusi yang diulang-ulang? Jadi setiap tahun bikin resolusi nggak nyampe, terus kemudian tahun berikutnya bikin solusi lagi tapi nggak nyampe lagi, atau seperti apa? Ya, jadi resolusi ya, kalau saya tidak akan mengutip berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia ya. Jadi sebagian besar orang mengatakan kalau kita berbicara tentang resolusi adalah apa yang menjadi impian, ya, apa yang menjadi tujuan, dan kemudian apa yang menjadi cita-cita kita, ya, terjadi di tahun depan, ya. Resolusi 2021 berarti apa yang menjadi impian kita, cita-cita kita, dan tujuan yang ingin kita capai di tahun 2021, ya. Kalau di buku The Greatest Sales Way, di buku ini ya, saya menyebutkan kalau kita berbicara tentang dream atau impian itu ada 6 hal ya. Saya menyingkatnya sebagai the secret ya, atau rahasia. Jadi secret ini adalah akronim. Akronim dari apa? Yang pertama adalah spesifik ya. Spesifik, terus kemudian yang kedua adalah emosi positif, dan kemudian yang ketiga adalah cara mencapainya, bagaimana cara mencapainya, dan kemudian yang keempat adalah realistis, dan kemudian yang kelima adalah energi besar untuk mewujudkannya, dan yang terakhir adalah time bound ya. Kita perlu waktu. Jadi ketika kita menyusun sebuah impian, 6 komponen ini ya, agar impian kita bisa tercapai ya, terlampaui, harus ada 6 hal seperti yang tadi saya sebutkan ya. Dan kita akan bahas satu-satu. Oke ya, sambil saya mengulang, sambil saya belajar. Ini dari buku saya sendiri. Yang pertama adalah spesifik. Halo Pak Vilo, apa kabar? Sehat selalu Pak Vilo. Ya, yang pertama adalah spesifik. Jadi di sini saya membahas bahwa impian atau cita-cita harus bersifat khusus atau spesifik ya. Artinya apa? Artinya harus jelas dan detail ya. Tidak bersifat umum atau general ya. Jadi memang harus khusus. Misalnya nih, contoh ya. Kalau teman-teman yang ada di dunia sales otomotif ya, saya memberikan contoh bahwa impian itu tidak bersifat umum. Misalnya saya ingin jualan banyak ya, itu terlalu general. Tapi bagaimana kita bisa menyusun ya
impian kita atau apa yang kita citakan terjadi di tahun 2021 misalnya ya. Saya ingin berjualan mobil Toyota misalnya ya, untuk para salesman. Thank you Pak Vilo. Ya. Toyota baru minimal ya 5 unit ya per bulan. Nah, ini spesifik nih, 5 unit per bulan. Ya, dengan resolusi yang bersifat spesifik ini akan menentukan keberhasilan kita, kejelasan tujuan yang kita ingin capai. Dan kemudian yang kedua adalah emosi positif ya, secret ya. Yang pertama spesifik, yang kedua adalah emosi positif. Kita harus bisa mewujudkan impian kita dengan emosi positif. Misalnya dengan apa? Ya, kondisi sekarang, kondisi pandemi ya, kondisi era krisis ya, seperti yang banyak dilansir dalam pemberitaan, kita harus mempunyai spirit ya, mempunyai mindset optimistik ya. Kita tetap harus optimis. Selalu ada celah, selalu ada peluang, selalu ada kesempatan ya, di mana dalam kondisi tertentu orang-orang tidak bisa membeli mobil misalnya, tapi market itu tetap ada. Ya, kita bisa melihat kondisi sekarang misalnya, di saat kondisi seperti ini justru masih banyak orang beli ya Fortuner VRZ TRD dengan tunai. Ya, kemarin saya membantu salesman saya deal, ada orang ya pensiunan TNI Angkatan Udara tapi bisnisnya cukup berkembang, dia membeli Alphard dengan tunai ya. Terus kemudian ini segmen pertama, masih banyak orang-orang yang mampu membeli tunai. Dan kemudian segmen yang kedua, misalnya segmen middle-nya adalah benar-benar orang yang masih dia punya cukup tabungan ya, cukup tabungan untuk dia bisa bertahan cukup panjang, dan dia memang sudah menyiapkan, melakukan budgeting bahwa saya akan membeli mobil. Misalnya dengan katakanlah dia budgetkan 100 juta ya untuk membeli mobil dengan angsuran yang tentu masih dalam batas kemampuannya. Ini adalah segmen yang kedua. Dan kemudian segmen yang ketiga adalah dalam kondisi wabah COVID ya, COVID-19 ini, ada orang-orang tertentu ya, pemakai mobil pertama yang mereka berpikir bahwa menggunakan kereta cepat, menggunakan busway ya, busway dikurangin ya kan, lalu lintasnya itu tidak seperti pada masa normal. Kemudian kereta cepat juga diatur. Terus kemudian mau naik taksi online, itu pun kita masih pikir-pikir. Jangan-jangan misalnya penumpang sebelumnya itu terpapar. Jadi pikiran kita cukup banyak. Nah, ini membuat orang yang tadinya dia menggunakan motor atau katakanlah motornya itu udah harga yang cukup bagus, dia ingin beralih ke menggunakan mobil pribadi. Ini adalah sasaran target yang ketiga, yaitu tadi yang pertama adalah orang yang benar-benar masih punya uang banyak ya, dia bisa membeli tunai. Terus kemudian kelas middle-nya dia sudah mempersiapkan, dan ada kelas-kelas baru ya, first buyer, pembeli pertama yang mereka masih benar-benar berkeinginan membeli mobil ya, karena kondisi yang mereka lebih berpikir untuk bagaimana lebih aman, lebih secure ya, untuk bisa menggunakan kendaraan pribadi. Itu contohnya ya. Jadi selalu ada emosi positif, selalu ada optimisme, selalu ada peluang ya dalam setiap kesulitan atau hambatan atau tantangan. Dan kemudian yang ketiga adalah cara mencapainya. Apa yang harus kita lakukan? Setelah kita mengetahui segmentasinya tadi, orang-orang yang masih punya kans atau peluang untuk membeli mobil. Nah, bagaimana cara mencapainya? Ya, di sini saya contohkan. Misalnya saya ingin menjual ya unit baru Toyota minimal 5 unit ya per bulan, dengan cara ya menambah minimal 1 hot prospect setiap hari. One day one hot prospect misalnya. Terus kemudian melakukan interaksi atau follow up ke minimal 5-10 orang. Ya, apalagi era sekarang kalau orang memang nggak bisa bertemu langsung,
bisa kita manfaatkan media-media digital. Misalnya dengan virtual event, terus kemudian dengan Zoom meeting dengan pelanggan ya yang tertarget, atau ya kita bisa juga melakukan video call ya. Misalnya 5 follow up dan targetkan misalnya nih dalam kondisi sekarang minimal 1 minggu 1 closing ya, minimal 1 minggu 1 closing. Ya, jadi cara mencapainya itu jelas ya. Target yang ingin kita capai itu jelas. Dan kemudian yang keempat adalah realistis. Pasti dalam kondisi seperti ini jangan patah semangat ya, jangan merasa semua dunia sudah tertutup, akan tetapi masih bisa melihat celah dan peluang. Ya, dengan target-target yang realistis. Katakanlah misalnya jualan mobil, kalau pada saat dulu normal masih bisa 10 double digit ya. Sekarang paling enggak minimal 50%, 60% sesuai dengan penurunan. Jangan sampai kita jauh terpuruk di bawah kecenderungan umum. Ya, itu realistis. Dan kemudian yang kelima adalah kita harus mempunyai energi besar untuk bisa mewujudkan apa yang sudah kita canangkan sebagai dream, cita-cita atau tujuan kita di tahun 2021. Ya, harus ada energi besar. Tadi optimisme sebagai modal awal. Yang kedua adalah apa? Kegigihan. Ya, tidak akan mungkin tercapai apapun bisnis dan usaha Anda ya. Mau otomotif, mau properti, mau asuransi misalnya seperti Pak Vilo ya. Tentu yang kita butuhkan adalah tadi optimisme dan kegigihan. Ya, kita harus gigih, terus mencoba, mencari cara, ya, menciptakan peluang, dan kemudian bagaimana kita bisa cerdik ya di dalam membaca peluang-peluang yang kita bisa masuk di dalamnya. Sehingga apa yang menjadi target dan tujuan kita, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Dan yang terakhir ya, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus membuat time bound ya, atau jangka waktu yang jelas. Katakanlah sebulan berapa yang harus kita capai, dalam 1 semester berapa yang harus kita capai, produktivitas berapa yang ingin kita torehkan ya, dalam 1 tahun pun seperti itu. Jadi harus ada limit waktu yang jelas disesuaikan dengan target yang kita inginkan ya. Jadi itu kurang lebih sharing dari buku saya ya tahun 2018. Doakan saya semoga tahun 2021 saya bisa menulis 1 buku baru ya dengan judul ya, dengan judul Thank You Pak Budi Hermawan. Apa kabar Surabaya ya, semoga sehat selalu. Ya, semoga di tahun 2021 saya bisa membuat 1 buku dengan judul Digital Marketing Revolution. Ya, Digital Marketing Revolution. Ya, ini sedang saya susun. Ya, baru cover dan daftar isi. Ya, semoga hari demi hari saya udah bisa mencicil untuk bisa mewujudkannya. Ya. Paling telat semoga pas ulang tahun 24 Agustus, saya harapkan sebelum itu. Thank you Mas Budi ya, sehat selalu ya, semoga bisa terwujud. Nah, jika ya rekan-rekan teman-teman ya ingin belajar lebih detail ya, ingin belajar lebih detail tentang bagaimana menyusun resolusi di tahun 2021 sehingga bisa tercapai dengan baik ya, tercapai ya dengan sesuai tenggang waktunya ya. Ada 1 event yang sangat menarik ya. Ini salah satu mentor saya di dunia internet, Bapak Suwandi Cho ya. Nah, ini disebutkan ya. Sini mantul nggak? Mantul ya, saya bacakan nih. Temukan 7 langkah sederhana mewujudkan tahun 2021 menjadi kesuksesan the next level ya, yang Anda inginkan melalui bisnis internet tanpa perlu pengalaman apapun ya. Jadi ada gratis 3 hari e-workshop ya, next level 2021 yang harusnya harga normalnya adalah 750. Ini kita dari komunitas, dari universitas
online ya, Dastu Community diberikan gratis. Ya, kapan waktunya? Yaitu tanggal 18 sampai 20 Desember 2020. Jamnya juga di luar jam kerja ya, 19.30 ya, seperti tadi saya mulai sampai dengan 21.30. Banyak sekali ilmu-ilmu daging ya yang akan di-sharingkan oleh guru saya di Dastu University ya, Universitas Dastu, yang saya sudah kebetulan banyak belajar di sana, banyak praktek di sana, banyak banget ilmu yang saya dapatkan selama saya kuliah selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun saya kuliah online di sana ya. Jadi luar biasa. Bagaimana kita mengembangkan personal branding, terus kemudian bagaimana kita bermain di sosial media, terus kemudian membuat video, membuat copywriting ya, terus kemudian bagaimana membuat konten-konten gambar yang menarik ya. Kita banyak belajar di sana ya. Sekali lagi rekan-rekan ya, selamat. Nanti jika teman-teman ingin mendaftar, silakan DM ke IG saya akan berikan link undangannya. Benar-benar ini juga sangat terbatas, jadi kalau memang rekan-rekan ingin bergabung ya segera daftar ya, segera daftar. Dan kemudian pastikan Anda dan tim, kalau Anda mempunyai tim, segera gabungkan tim Anda. Karena ini benar-benar rugi nih kalau nggak ikut ya. Kesempatan yang sangat langka, e-workshop 3 hari gratis yang harusnya berbayar 750.000. Dan semua ilmunya daging-daging semua. Karena saya mengenal beliau luar biasa ilmunya. Di bidang copywriting luar biasa, terus kemudian di bidang bisnis di internet dan konten-konten di sosial media juga sangat luar biasa ya. Silakan DM ya, atau ya nanti ini juga akan saya share di YouTube. Silakan lihat di deskripsi ya, saya akan tuliskan linknya di situ. Oke, sekian saja dari Inspirasi Harman Dasyat, semoga bermanfaat. Salam dahsyat.